Sisi 2029 sampai 2031 itu, ya saya kira diperpanjang otomatis. Ini rezeki nomplok bagi mereka. Iya, berarti ini tanpa kerja berarti langsung duduk begitu ya? Iya. Mereka ini, saya kira mereka akan tepuk tangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Berarti mereka senang ya? Ya, walaupun mereka bagi senang. sebagian orang kontra. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Baik, sahabat setia Bankum dimanapun berada, kali ini kami daripada tim Bankum Berbicara kembali menyapa saudara, hadir untuk memberikan edukasi dan pandangan-pandangan hukum. Kehadiran kita kali ini akan membahas terkait dengan tema adanya putusan MK. Sebagian daripada masyarakat, baik daripada sahabat Bankum, sudah mengetahui mungkin apa yang akan kita diskusikan. Namun sedikit gambar kita sampaikan, bahwasanya kita akan berdiskusi terkait daripada putusan MK nomor 135, yaitu PU garing 2024, yaitu terkait adanya pemisahan daripada pemilu nasional dengan pemilu daerah. Bagaimana nanti terkait dengan hal ini, bagaimana nanti untuk pandangan-pandangannya, bagaimana ke depannya, nanti akan kita kupas lebih lanjut bersama daripada tamu kita yang tidak asing lagi, yaitu beliau adalah Bapak Julisman SHMH. Beliau salah satu daripada dosen Fakultas Hukum yang mengajar di Universitas Riau. Beliau sehari-hari yaitu mengajar terkait daripada HTN dan HAN. Kita akan menyapa beliau. Selamat siang, Pak Julisman. Siang, alhamdulillah. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak. Saya dengar-dengar info bahwasannya baru-baru ini itu Pak menjadi koordinator ya. Itu koordinator apa itu Pak? Iya, kebetulan saya sudah menerima surat keputusan dari rektor dan itu ditunjuk sebagai koordinator program kekhususan HTN HAN. Wah, HTN HAN ya. HTN Berarti ini memang jadi kalau di universitas lain dia disebut sebagai ketua departemen, kepala bagian, gitu kan, ketua bagian gitu. Nah, kita di Fakultas Hukum menyebutnya sebagai koordinator. Oh, begitu ya. Ya. Jadi selamat Pak ya. Artinya ada Ya. daripada tugas baru ya Pak ya. Ya, tugas baru. Semoga dengan tugas baru ini mampu memberikan, mencerdaskan baik mahasiswa dan juga masyarakat Pak ya. Amin. Amin. Baik Pak Julisman ya kan. Bapak kan sebagai ahli HTN dan HAN ya. Artinya memang bergelut di situ ya sehari-hari bidangnya ya. Mungkin ya pembicaraan kita kali ini Pak itu terkait daripada permasalahan adanya putusan MK kan gitu. Sebelumnya juga kan Pak juga sudah sering ya, Pak ahli juga sudah sering menyampaikan terkait daripada apa sih tupoksi dari MK tersebut yang kemarin kita membahas sebelumnya terkait daripada adanya itu putusan MK untuk pilkada ya. Ya betul. Pilkada-pilkada termasuk untuk khususnya Provinsi Riau kan. Kali ini kita akan membahas terkait daripada putusan MK yang sebagian masyarakat ini sangat merasa ada kejanggalan begitu atau kontroversial ya kan. Adanya pemisahan daripada pemilu nasional ke pemilu daerah kan begitu Pak. Iya kan? Kalau kita melihat kan, mungkin Pak melihat, mungkin bisa menceritakan bahwasanya pemilu yang undang-undang pemilu ini kan salah satu undang-undang yang paling banyak juga diajukan judicial review kan begitu Pak? Iya, kalau kita lihat sudah ada beberapa putusan MK ya terkait pengujian undang-undang beberapa pasal ya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kan juga sudah dilakukan perubahan kan. Ya. Terakhir itu tahun 2020 ya. Melalui satu perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu kan sudah diberlakukan gitu kan. Nah, terkait materi muatan daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang sudah sering diuji ke Mahkamah Konstitusi terkait syarat umur menjadi calon presiden dan wakil presiden. Juga, Pak, ya. Itu yang sangat viral 2024 kemarin. Betul. Misalnya. Ya kan, jadi ada putusan 166, ada putusan 66
yang terbaru 105 167 yang terbaru, 167 ya, 347 ya, ya. itu kan ada beberapa gitu, sehingga memang menjadi menarik ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, sehingga memang ke depan kita meminta kepada Presiden dan DPR, karena ini juga sudah diubah melalui Perpu, sudah diubah dan dinyatakan beberapa pasalnya inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memang ke depan kita meminta Presiden dan DPR ya sebaiknya tidak retorika perubahan lagi, saya kira, tapi retorikanya adalah pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pencabutan ya, Ya, tapi pencabutan. disesuaikan dengan putusan MK Ya, tersebut. harus mengakomodir seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dari beberapa pengujian yang memang sudah yang dilakukan. sebelumnya ya, yang diajukan betul. itu ya. Itu. Ya, baik. Kalau kita lihat kan Pak, bahwasanya kan MK kan sebagai daripada the guardian of konstitusi, menjaga konstitusi kan. Ya. Bahkan bahasa-bahasa sehari-harinya atau bahasa dalam bidang politiknya itu kan negatif legislator ya kan. Tetapi dengan lahirnya daripada adanya putusan MK yang terbaru yang terkait dengan pemisahan ini, MK kan lebih condong lebih kepada pembuat undang-undang yang sebenarnya tugas daripada DPR. Kalau Pak melihat ini bagaimana sebenarnya ini? Apakah memang ini masih rule-nya MK atau memang ini sudah ada ibaratnya lewat batas begitu atau gimana? Ya, memang di kalangan para akademisi hukum tata negara sendiri sebenarnya menempatkan MK sebagai negatif legislator atau positif legislator itu terjadi gitu ya. Ya, memang yang kita lihat dari berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu banyak juga kita menemukan bahwa ini positif legislator gitu kan. MK terlalu aktif kita katakan, sehingga memerankan diri sebagai legislator gitu kan. Dia menciptakan norma baru yang seharusnya memang bukan kewenangannya menciptakan Betul. norma itu gitu kan. Karena memang menciptakan norma itu kan membunyikan bahasa pasal, membunyikan bahasa ayat, itu kewenangan daripada Presiden dan DPR. Bersama-sama ya. Bersama-sama kita katakan. Ya, saya kira dalam konteks pro kontra itu hal biasa, tetapi harapan kita tentu bagaimana keberadaan MK ini betul-betul dalam dimensi ketatanegaraan memberikan dampak yang positif ya dalam ranah menjaga konstitusi di Indonesia. Nah, dalam konteks putusan 153 yang terbaru kita 135, katakan 135 ya, 135 yang terbaru ya, itu kan menunjukkan bahwa MK itu kan juga terlihat fungsi legislatornya. Dia ingin menata pemilu Indonesia. Itu kan Padahal menata pemilu Indonesia. Bukan tugas dia begitu ya. Kalau ya, sebenarnya tugas Mahkamah Konstitusi itu kan hanya menyatakan ketika ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK cukup menyatakan ini inkonstitusional, ini konstitusional, kan begitu. Tidak menciptakan norma baru, tetapi kalau kita lihat hari ini kan dia menciptakan norma baru, yaitu menjadi satu perdebatan, gitu ya. Sehingga memang MK ke depannya juga mungkin perlu kita bicarakan seperti apa penataan yang MK yang kita harapkan betul-betul bisa menjaga Mahkamah Konstitusi. Ya, kan baik. Begitu. Artinya kan seperti yang Pak tadi disampaikan, harusnya kan jangan sampai menimbulkan kontroversial ya putusan MK. Tapi ternyata kan kalau kita lihat putusan 135 yang terbaru kan ini menimbulkan kontroversial kan begitu. Bahkan saat ini kan putusannya itu yang lebih kontroversial adanya pemisahan daripada itu pemilu untuk nasional ya kan, pemilihan 5 tahun dengan pilkada kan begitu. Ya kan? Kalau Pak Li melihat ini ke depan bagaimana sebenarnya terkait dengan ini? Ya, karena memang begini ya. Dari kejadian pemilu tahun 2000 dan pemilu 2024 yang lalu, kita katakan, memang kan kita melihat ada semacam beban berat. Ada beban berat pada penyelenggara pemilu 2000, berapa jumlah angka kematian 2019 iya. Berapa jumlah angka kematian penyelenggara pemilu yang kita dapati, kan begitu. Itu kan satu kondisi yang juga harus kita perhatikan.
2024 begitu. Kita memperhatikan bahwa penyelenggara KPU dan Bawaslu itu begitu lelahnya. Begitu mungkin termasuk pemilih. Kan itu yang menjadi argumentasi. Menjadi argumentasi dan itu disambut baik oleh penyelenggara pemilu kan. Jadi memang keputusan MK 135 ini dalam berdampak positif bagi penyelenggara pemilu. Ya, Ya, gitu kan? untuk penyelenggara Karena pemilu, ya. berdampak kepada mengurangi beban kerja. Beban kerja ya. Beban betul. kerja daripada penyelenggara pemilu, kita katakan. Tapi bagi masyarakat secara umum bagaimana Pak melihat? Ya, bagi masyarakat secara umum sebenarnya juga dikatakan dia berdampak atau tidak berdampak itu tidak juga terlihat gitu kan. Karena apalagi masyarakat kita Indonesia ini juga acu tak acu karena memang lebih banyak sibuk dengan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari begitu kan. Jadi seperti apapun format pemilu ya mungkin masyarakat awam menerima saja. Masa tapi kan begitu, ya. bagi pemilih cerdas ini penting. Betul. Bagi pemilih cerdas ini penting, tetapi semangat awal kita di dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia itu tetap harus bagaimana bersendikan asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, ya, langsung bebas, tertib, langsung umum, bebas. Ya. Nah itu yang kita harapkan gitu kan. Jadi dan itu dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dia ingin mengatur bahwa penyelenggara jangan terlalu dibebankan ya, dengan kerja yang berat, ya. gitu kan. Yang kedua, pemilih jangan dibuat terlalu lelah, kita katakan. Stabilitas politik mungkin perlu kita pikirkan. Jangan isu-isu daerah tenggelam oleh isu-isu nasional. Nah ini kan yang dapat kita tampung dari beberapa argumentasi atau putusan Mahkamah Konstitusi itu gitu. Iya, tetapi kalau kita lihat kan ada di situ bahwasanya kalau untuk kita baca sepintas bahwasanya ada di situ pengaturan jeda waktu 2 tahun atau 2,5 tahun kan begitu. Kira-kira Pak Ahli melihat ini bagaimana ini terkait dengan pengaturan jeda tersebut baik untuk pemilu nasional atau pemilu daerah. Apakah ini jeda waktu ini hanya nanti berlaku kepada pemilu daerah saja, bukan berlaku kepada pemilu nasional begitu? Ya, grand design penyelenggaraan pemilu Indonesia itu kan dulu retorikanya adalah menyelenggarakan pemilu serentak. Itu pun sebenarnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kita dulu beranggapan ketika pemilu itu tidak serentak, stabilitas politik terganggu. Anggaran banyak terporsir. Betul. Itu kan? Ya. Anggaran banyak terporsir. Itu. Partai politik tidak diberi jeda yang baik untuk mempersiapkan kader misalnya. Nah, ini tentu kita lihat itu sebagai sebuah grand design. Maka dulu kita adalah pemilu serentak. Ketika kita di pemilu serentak, kita melihat bahwa oh ternyata ini juga memiliki dampak negatif. Ya. Ya, terutama bagi penyelenggara pemilu tadi atau tidak atau berdampak kepada kehilangan fokus. Ya, isu-isu daerah banyak tenggelam oleh isu-isu nasional, kan itu. Sehingga memang MK pada akhirnya memandang bahwa pilkada serentak gitu. Pemilu serentak ini itu tidak layak lagi untuk kita pertahankan, begitu kan? Sehingga memang bagaimana pemilu kita lebih mengedepankan satu sisi hak asasi manusia mungkin juga, gitu kan? Sehingga memang dipisah, gitu kan? Di amar putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu menyatakan bahwa pemilu daerah dapat kita maknai seperti itu. Pemilu daerah harus dilangsungkan dalam jangka 2 tahun setelah pemilu nasional, atau 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Nah itu yang dapat kita tampung gitu. Artinya begitu memaknainya begitu. Ya, memaknainya begitu. Sehingga memang saya kira DPR dan Presiden
ini harus memformat itu kembali di dalam satu undang-undang, tidak cukup hanya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya Sehingga bagi saya putusan Mahkamah Konstitusi itu yang 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan itu hanya berlaku kepada pemilu daerah begitu, bukan berlaku kepada pemilu yang akan datang begitu. Gimana? Kalau pemilu nasional, putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu tidak berdampak bagi pemilu nasional. Tidak berdampak. Berarti tidak nanti berdampak untuk tahun bagi pemilu 2029 nasional. tetap dilaksanakan untuk pemilu daripada pemilu nasional ya. Ya, 2029 pemilu nasional tetap dilaksanakan. Pemilu nasional itu kan adalah memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPD RI. Itu pemilu nasional. Itu tetap dijalankan Itu begitu ya? tetap wajib dilaksanakan 2029. Karena sesuai dengan apa yang kita bunyikan di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali begitu ya. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas dan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Itu. Nah, putusan MK 135 ini hanya berdampak bagi pemilu daerah. Pemilu daerah ini kan adalah memilih gubernur, bupati, wali kota, memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Baik. Apabila tadi seperti penjelasan Pak Ahli tadi bahwasanya kan berdampak kan? Ya, betul. Artinya tahun 2029 kan harusnya kan ada pemilu secara serentak juga, Ya. baik pilkada maupun daripada tadi itu pemilihan umum kan Ya. begitu. Berarti nanti ada perbedaannya begitu Ada ya. perbedaannya. Berarti nanti ketika tadi itu dari membaca putusan MK berarti 2 tahun atau 2,5 tahun kan begitu. Berarti kemungkinan besar itu untuk pemilu daripada daerah itu bisa 2031 begitu. Ya, karena kan 5 tahun itu kan kita laksanakan kemarin 2024. 24 ya. Maka 5 tahunnya 2009. Ya. Nah, sehingga bagi daerah atas putusan Mahkamah Konstitusi ini baru bisa melangsungkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, yakni di tahun 2031. Baik. Ketika dia melaksanakan 2031 kan, bahwasannya kan sekarang kita melihat bahwa untuk pemilihan daripada gubernur ya kan, wali kota, bupati, wakil bupati ya kan, baik daripada DPR ini kan secara langsung demokratis kan, dipilih langsung oleh rakyat kan. Bagaimana nanti ini untuk mengisi kekosongan ini kan begitu? Karena kan dari 2029 sampai 2031 kurang lebih 2 tahun atau 2,5 tahun tadi, ini kan ada kekosongan ini lagi kan begitu? Artinya kekosongan. Jadi bagaimana ini nanti untuk menyikapi ini? Ya, kekosongan masa jabatan 2029 sampai 2031 untuk daerah kita katakan, kalau konteks gubernur, bupati, wali kota, saya kira retorikanya bisa diperpanjang secara otomatis atau presiden dan Mendagri itu menunjuk PJ. Baik, itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Karena itu gitu kan? Masih dalam arti tetapi memang itu harus diatur di dalam apakah perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah kita katakan, atau dilakukan pencabutan terhadap undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Undang-undang daripada tadi itu. Ya, karena memang undang-undang pilkada itu kan juga sudah dilakukan perubahan beberapa kali. Betul. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang menetapkan Perpu nomor 1 tahun 2014. Habis itu undang-undang lalu undang-undang nomor 8 tahun 2015 juga. Ya. Ada undang-undang nomor 10 tahun 2016. Ada lagi perubahan ketiga. Undang-undang nomor apa itu? Ada undang-undang nomor 6. Undang-undang nomor 6 ya. Iya. Tahun yang apa? Bukan untuk yang masalah apa? Masalah daripada pemerintahan daerah bukan? Bukan. Itu perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1. Tahun 2015 tadi ya. Tahun 2015 tadi. Sehingga kalau ini saya kira memang untuk bisa dipahami lebih mudah, keempat undang-undang kan sudah ada 4 undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini. Saya kira harus dicabut. Ya. Supaya untuk nanti lebih memudahkan masyarakat
ya memahami. seluruh pihak di Republik ini memahami bagaimana pemilihan pemilu daerah itu. Pilkada tadi ya. Iya, Oke, baik. Tadi Pak Ali katakan kalau contohnya tadi itu, ya kan, gambar ke depan kalau daripada tadi itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota bisa diperpanjang secara otomatis atau ditunjuk PJ kan itu. Iya, betul. Itu nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tetapi persoalannya kan bagi anggota dewan ini bagaimana? Anggota DPRD provinsi, anggota daripada itu DPRD kabupaten kota, ya kan itu. Bagaimana kira-kira itu ya? ya, Untuk itu. Ah. ya. Saya kira solusinya hanya satu, diperpanjang secara otomatis. Ah. Karena kalau nggak mungkin diserahkan kepada partai politik, nggak mungkin diserahkan kepada partai politik atau dilaksanakan pemilu untuk masa transisi. Memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten di masa transisi, yakni menjelang 2031, nggak mungkin kan? Baik, ketika diperpanjang, apakah ini tidak menyalahi sesuai dengan tadi undang-undang dari pilkada tadi kan bahwasanya kan tadi itu dipilih secara demokratis ya kan, langsung oleh rakyat kan begitu. Tetapi ketika diperpanjang kan berarti ini kan bukan suara rakyat lagi, ya kan? Ah ini apa nggak menyalahi nanti secara aturannya nih? Gimana? Ini Pak kan Adi? satu keadaan yang dalam dimensi ketatanegaraan bisa dikecualikan. Artinya kan karena ini adalah masa transisi dari kebijakan atas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, ya saya kira itu nggak pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, Nggak pelanggaran terhadap Tidak. undang-undang. tidak pelanggaran terhadap pasal 22E ayat 1, tidak pelanggaran terhadap pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar, gitu kan? Atau terhadap pasal-pasal lain yang dinyatakan terkait dengan pemilu, misalnya pasal kalau terkait anggota DPRD itu kan memang dapat kita lihat terikut dia di pasal 22 ayat 1 itu. Betul. Dan dasar 45. Karena memang di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar pengaturan DPRD dipilih secara demokratis. demokratis itu kan tidak disebutkan di situ, tidak Sistemnya disebutkan. bagaimana ya? Nah, tapi dia lebih diatur di dalam undang-undang kan, ada di dalam undang-undang pemilu, ada di dalam undang-undang Tadi itu pilkada 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga Ya, diatur di betul, situ. ya. Jadi undang-undang pemerintahan daerah pun terdampak dari Ya. putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ditunjuk langsung, tentu yang menunjuk siapa? Karena kalau yang menunjuk nanti contohnya presiden, tentu kan ini jadinya bertentangan. Karena kan presiden selaku daripada pelaksana eksekutif. Kalau DPRD kan itu kan pelaksana daripada legislatif, Pak. ya, Ini kalau kan jadi masalah juga. Gimana? ya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau untuk gubernur, bupati, dan wali kota bisa ditunjuk PJ. Ya, itu nggak ada masalah. Itu kan nggak ada Betul. masalah. Ya. Tapi harus ada norma yang mempertegas Ya. itu, gitu kan? Yang kedua, kalau untuk DPRD, saya kira ditunjuk PJ nggak mungkin. Iya. Karena nggak ada. Dalam sistem ketatanegaraan kan nggak ada dia. Secara sistem ketatanegaraan nggak memungkinkan Ya. seperti itu, karena memang anggota dewan itu kan dia tunduk kepada rakyat dan tunduk kepada partai. Betul. Tunduk kepada partai gitu. Jadi nggak mungkin partai menunjuk PJ, nggak mungkin. Atau partai melakukan PAW, nggak mungkin. Jadi solusi bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota di masa transisi 2029 sampai 2031 itu, ya saya kira diperpanjang otomatis. Ini rezeki nomplok bagi mereka. Ya, berarti ini tanpa kerja berarti langsung duduk begitu ya. Iya. Mereka ini, saya kira mereka akan tepuk tangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Berarti mereka senang ya. Ya, Walaupun mereka bagi senang. sebagian orang kontroversial, tetapi bagi daripada pihak-pihak tadi itu anggota-anggota dewan bisa saja ini menjadi daripada mereka punya rezeki begitu Punya ya. rezeki. Hanya kali ini terjadi. Hanya kali ini terjadi ya, mantap. Ya. Tetapi begini, ketika nanti mereka ditunjuk langsung atau diperpanjang secara otomatis, siapa nanti memperpanjang ini? Apakah nanti ini memperpanjang lagi daripada partai atau bagaimana? Memperpanjang itu harus ditegaskan di dalam undang-undang tentang pemilu daerah. Pemilu daerah. Iya. Ya, berarti seperti yang Pak Ahli sampaikan tadi, lebih bagus dicabut dulu undang-undangnya, baru dibuat lagi undang-undang. Iya. Bagaimana? Jadi
saya kira undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu harus dicabut. Setelah itu dimasukkan lagi karena dalam DPRD provinsi dan kabupaten kota ini masuk kepada rezim pemilu daerah, ya. jadi DPR dan presiden cukup lahirkan satu undang-undang. Di situ mengatur tentang pemilihan Daripada pemilihan eksekutifnya, termasuk pemilihan legislatifnya, ya, legislatif daerah, ya. khusus daerah. Nah, termasuk juga tadi itu diberikan mereka ada hak tadi itu ya untuk memperpanjang secara otomatis gitu di dalam undang-undang itu nanti. Iya, di dalam undang-undang itu karena implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi kan. Ya. Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang menjabat dari tahun 2024 sampai 2029 diperpanjang secara otomatis sampai 2031. Jadi tanpa itu dibuat bagaimana kira-kira? Berarti apakah mereka tidak memiliki legal standing atau bagaimana? Ya, saya kira MK kan tidak memutuskan memperpanjang. Hanya mengatur bahwa pemilu ini harus berjeda. Artinya masih ada yang belum ada legal, belum sah kalau nanti kalau tidak ada undang-undangnya. Jadi putusan MK ini memang harus, makanya saya katakan bahwa presiden dan DPR harus memformat ulang mencabut sistem, tadi lagi. Ya, sistem pemilu daerah di Indonesia ini. Makanya undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dicabut. Karena DPRD provinsi dan kabupaten kota masuk di dalamnya, lahirkan satu undang-undang yang disebut dengan undang-undang tentang pemilihan umum daerah. Cukup. Artinya memang itu solusinya ya? Iya, jadi di dalam satu undang-undang itu nanti dibunyikan. Berarti kalau Pak Ahli melihat pandangan Pak Ahli berarti nggak ada suatu kegaduhan sebenarnya, nggak ada masalah sebenarnya, atau bagaimana? Ya, pro kontra itu kan timbul sepanjang dalam perspektif mana kita melihat, atau kepentingan siapa yang dirugikan atau terjamin. Ya, artinya dalam hal ini kan kalau Pak Ahli tadi sampaikan itu, ini kan artinya bukan ada kepentingan dirugikan, bahkan tadi itu semacam rezeki nomplok jadinya kan begitu. Ya, bagi ya kan? anggota, kalau misalnya konsepnya seperti apa yang saya sampaikan tadi misalnya, itu menjadi keuntungan tersendiri. Iya, untuk 2 tahun ke depan kan begitu. Betul. Ya, tanpa kerja keras, tanpa ini langsung duduk lagi kan begitu. Langsung duduk. Nah, di masa transisi tadi karena implikasi daripada putusan MK kan. Iya, betul. Iya. Itu kalau dia kan itu kalau keuntungannya kan begitu. Nah, tetapi bagi masyarakat kan begitu. Kan masyarakat kan yang memiliki daripada tadi itu untuk memilih dia kan begitu ya kan. Itu tentu kan masyarakat dirugikan dalam hal ini. Karena mereka punya tadi suara itu tidak berguna lagi khusus untuk di daerah ya kan. Kan harusnya kan mereka yang tadi memilih kan. Iya. Bahwasanya memilih dan dipilih kan gitu. Iya. Setiap warga negara kan ketika sudah memenuhi syarat kan berhak untuk memilih dan dipilih. Ternyata kan untuk 2 tahun ini mereka kan nggak memilih. Bagaimana ini pendapat dengan masyarakat begitu? Ya, dalam konteks teori kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau Undang-Undang Dasarnya mengatur demikian dan kita atur lebih rinci melalui undang-undang, dan kita bahasakan seperti itu tidak pelanggaran daripada teori kedaulatan. Jadi, saya kira kalaupun misalnya ada rakyat sudah bosan dengan anggota atau melihat kinerja anggota dewan hari ini itu tidak berkontribusi apa-apa terhadap dirinya sebagai pemilih, sebagai konstituen lagi, sebagai konstituen, saya kira cukup sampaikan itu kepada partai politik untuk melakukan PAW kan. Begitu ya. Ya, penggantian antar artinya waktu. Sarananya demikian. Iya, sarananya demikian. Karena tadi ada masa transisi. Ya, karena memang dalam pemilu legislatif itu kan sebenarnya kita itu dilematik. Kedaulatan rakyat itu terputus setelah pemilu legislatif itu usai. Kenapa? Karena rakyat tidak bisa mengganti atas kehendaknya sendiri. Itu berarti lebih kepada partai politik sebenarnya. Kepada partai politik begitu. Jadi itu yang harus bisa diaspirasikan rakyat kepada partai politik. Artinya dan partai politik harus bisa mendengar kehendak menampung itu ya, aspirasi rakyat tadi ya. Begitu dia Pak Ali ya.
Tentu begini, tadi kan bahwasanya ketika kita melihat kan, tentu kan putusan MK ini di satu sisi juga terobosan, tapi di satu sisi juga secara ini ada kontroversial kan begitu. Iya. Karena tadi itu ada hak-hak rakyat, khususnya pemilu daerah, dia kan tidak menyampaikan nanti aspirasinya lagi kan begitu, karena dia tidak memilih lagi kan, seperti tadi itu ya kan. Kira-kira bagaimana secara menurut Pak Ahli putusan MK tersebut dalam hal ini begitu? Apakah memang dia lebih banyak dampaknya kepada untuk terobosan daripada memang sistem ketatanegaraan kita, atau lebih bagaimana sebenarnya menurut Pak Ali? Ya, dampaknya saya kira memang jauh lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Ya, dampak positifnya itu tadi, kita melakukan penataan ulang pemilu kita di Indonesia. Karena beban bagi penyelenggara pemilu itu sudah sangat luar biasa. Kita rasakan 2009-2024. Dampaknya sudah kita rasakan, begitu kan? Penyelenggara pemilu yang meninggal dunia, ya, banyak sekali, itu kan. Belum lagi di sisi lain mengurangi tingkat integritas penyelenggara pemilu. Nah, integritas ini kan penting di dalam pemilu itu, sehingga bagaimana pemilu kita ke depan lebih berintegritas. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi putusan MK ingin menata itu. Nah, itu yang harus bisa dipahami oleh Presiden Berarti dan ini DPR. lebih kepada progresif sebenarnya, Ya. terobosan-terobosan baru. Ya, begitu lebih ya. kepada progresif, tetapi seluruh ending dari semua itu kan tergantung kepada DPR dan Presiden. MK kan hanya memberi alur saja. Ini loh yang Ini harus ditata begitu. yang harus ditata begitu. Nah, silakan ditata. Itu. Nah, itu yang kita kehendaki untuk tahun 2025 atau tahun 2026 ke depan yang ya. harus dilakukan oleh Presiden dan harus DPR. segera dilakukan. Ya, harus. Kira-kira kalau menurut Pak Ahli, kira-kira apa yang kita harapkan untuk MK selanjutnya begitu? Apakah dalam hal menguji undang-undang, ya kan, dalam hal ini perlu nggak bahwasanya ahli harus ini MK harus dia melakukan terobosan seperti hal ini, atau bagaimana sebenarnya? Karena tadi kan kita cukup menyampaikan bahwasanya putusan MK itu harusnya MK itu kan negatif legislator, hanya menyampaikan bahwasanya inkonstitusional, ya kan, atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikatkan begitu, ya kan. Ternyata ini kan dia lebih jauh gitu. Apakah yang kita harapkan juga dia melakukan terobosan seperti ini juga, atau bagaimana menurut Pak Ali? Ya, kalau saya lebih sepakat bahwa MK itu fokus kepada menjaga konstitusi. Jadi ketika ada pemohon menyatakan berargumentasi bahwa ini inkonstitusional, ya MK cukup menyatakan ini konstitusional atau inkonstitusional saja. Tetapi terkait pengaturan bagaimana bunyi bahasa pasal, bahasa ayat, atau bab misalnya di dalam satu undang-undang, diserahkan saja kepada Pembuat DPR, undang-undang, ya. kepada pembentuk undang-undang. Diserahkan begitu Ya, ya, kepada DPR dan Presiden. menatanya begitu. Jadi jangan terlalu jauh ke depan begitu. Ya, saya kira begitu. Karena kan memang MK itu dia fokusnya adalah menjaga konstitusi, menjaga ketatanegaraan kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Baik. Berarti kalau menurut pandangan Pak Ahli sebelumnya, secara garis besar kesimpulannya bahwa putusan MK ini salah satu terobosan hukum yang mengatur tadi terkait daripada sistem pemilu kita, baik pemilu daripada nasional maupun pemilu daerah begitu ya. Ya, tapi lebih khusus ke pemilu daerah ya. Ya. Sehingga tadi itu diberikan ruang dan kesempatan kepada daripada penyelenggara daripada itu tadi pelaksana untuk pemilu seperti daripada KPU ya kan, ataupun di bawahnya untuk lebih bekerja, lebih banyak kesempatan begitu ya, lebih banyak kesempatan gitu kan, tidak dibebani dengan tadi beban ya, berat kerja yang gitu berat. Begitu ya. Ya, Baik. karena memang begini, kalau misalnya 2029 itu kan kita hanya fokus kepada pemilu nasional. Nah, hanya 3 surat suara tadi. Itu kan 2031 nanti ada 3 atau 4 surat suara. Ada 4 ya. Ya, Berarti jadi tadi energi kita tidak terkuras. Isu-isu politik daerah juga terangkat, pembangunan di daerah lebih prioritas. Tetapi kan anggaran ini kan jadi double dia ya kan. Sebelumnya kan anggarannya kan sekali satu aja plek begitu ya kan. Nah, ini kan jadi double, artinya ketika dia dianggarkan untuk APBN ya kan, terkait daripada untuk pemilu nasional, akhirnya saat ada lagi dengan pemilu daripada pilkada kan begitu.
Jadi begitu. Ya, dampak negatifnya itu bahwa ketika pemilu ini tidak lagi serentak, kita katakan, maka anggaran tentu akan lebih besar lagi. Ya, termasuk Satu juga sisi kita akan menganggarkan untuk pemilu nasional, 2 tahun berikutnya harus mempersiapkan anggaran untuk pemilu daerah. iya, termasuk juga daripada ini juga untuk daripada partai kan begitu ya Iya, kan? partai yang tentu harusnya juga. APK-nya kan bisa sama satu kan gitu kan, akhirnya kan jadi tambah kan begitu. Jadi bertambah Iya dia, kan? gitu. Kalau dulu kan waktu 2019-2024 itu kan bisa kita contohnya Iya. nebeng kan dengan Iya. contohnya kita punya siapa yang kita ini untuk kita punya relasi kan begitu, kawan kita kan. Sekarang kan jadi tambah lagi jadinya kan. Iya, betul. Jadi Ini kan jadi beban juga sebenarnya. ya, itu kerugian yang didapat oleh partai politik atas putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya mengeluarkan biaya tambahan. Jadi biaya kos kan gitu ya biaya kan? tambahan untuk selain menghadapi pemilu nasional harus menghadapi pemilu daerah. Begitu ya. Ya, Tapi kalau menurut Pak Ali bagaimana? Apakah ini memang harus dijalankan atau bagaimana kira-kira? ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, harus dijalankan. Begitu ya. Secara ketatanegaraan ya tentu Presiden dan DPR harus patuh hukum dalam hukum, ya. dimensi negara hukum. Artinya dia harus melaksanakan ya, harus, kan? harus. Tapi seperti yang apa tadi Pak Ali dijabarkan itulah yang harus dilakukan ya kan? Ya, silakan DPR dan Presiden tata itu di dalam undang-undang pemilu. Jadi undang-undang pemilu yang ada hari ini cabut. Berarti harus dicabut begitu Ya, ya. undang-undang pemilu hari ini cabut semua. Harus merujuk kepada berbagai putusan MK yang ada. Yang ada sebelumnya begitu Yang ya. ada sebelumnya. Termasuk undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dicabut. Dilahirkan disebut dengan undang-undang pemilu daerah. Begitu ya. Gitu. Pemilu daerah ya, Ya, pemilihan gitu. umum daerah gitu ya. Gitu. Mantap ya. Terus kira-kira Pak Ali ada nggak melihat bahwasanya nih ada kejanggalan seperti itu? Bahwasanya ketika terkait masalah pemilu ini kan ini sangat artinya sangat menarik begitu, sensasional kan begitu kan? Apakah ini kalau Pak Ali, kalau saya melihat ya kan, kalau saya melihat di sini artinya kalau saya melihat ada ini di MK ini, kalau bahasa saya katakan itu ada seperti suka-suka hatinya begitu, ya kan? Semau-semau gue gitu. Kira-kira Pak Ali sependapat enggak dengan hal itu? Ya, memang itu juga tidak hanya kerangka pikir abang gitu kan. Dari pakar hukum tata negara juga sudah memandang MK begitu gitu. Begitu ya. Bahwa MK ini terkadang dia sudah terkesan subjektif Jadinya ya. subjektif ya. Berarti Tetapi tergantung kemauan dia. ya itu berpulang ya, karena begini, di dalam menafsirkan bunyi pasal, bunyi ayat yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar itu, MK harus merujuk kepada tafsir pembentuk Undang-Undang Dasar. Iya. Pembentuk Undang-Undang Dasar. Siapa pembentuk Undang-Undang Dasar? MPR. Iya. Itu kan, jadi notulen rapat di dalam amandemen Undang-Undang Dasar harus diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Harusnya bagaimana di situ roh sipriknya di situ Ya, betul. Tidak boleh dia hanya terpotong-potong begitu ya. Ya, Dia harus mengetahui secara keseluruhan. Ya. Tapi kalau yang kita lihat saat ini kan, kalau kita ya jujur saja Pak Ali ya, mulai daripada kemarin syarat daripada pengubahan syarat untuk menjadi daripada itu tadi wakil presiden ya kan, tadi itu ya kan, termasuk masalah terkait dulu parliamentary threshold saat ini kan, artinya kan ada beberapa ini yang akhirnya menjadi isu nasional begitu ya kan, artinya isu nasional bahkan kontroversial kan begitu. Sehingga makanya tadi banyak orang menafsirkan bahwasanya putusan MK ini semau-semau gue kan begitu ya. Tapi walaupun demikian tentu tadi seperti yang Pak Ali bilang bahwasanya ini menjadi terobosan baru ya kan. Terobosan baru. Dalam hal tadi itu sistem ketatanegaraan termasuk menata terkait dengan daripada pemilu daerah kan begitu ya kan. Mungkin kita tempatkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam dimensi hukum progresif. Hukum progresif. Berarti itu. Baik pemirsa, jadi kesimpulan daripada yang kita bahas dengan Pak Ahli HTN dengan Han ini bahwasanya putusan MK yang ada ya, putusan MK yang 135 terkait dengan pemisahan daripada pemilu nasional pemilu daerah itu merupakan suatu terobosan hukum progresif ya dalam dimensi daripada sistem ketatanegaraan yang mengatur terkait daripada adanya untuk
pemilu daerah. Beliau tadi menyampaikan bahwasanya dibuat undang-undang pemilu daerah namanya. Saya sangat sepakat begitu. Karena inilah artinya untuk mengatasi terkait kekosongan-kekosongan yang tadi kami diskusikan. Mungkin Pak Ali, sebelum kita akhiri, satu kata sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden lah begitu. Apa kira-kira yang mau disampaikan sehingga tadi itu implikasi putusan MK itu memang bisa dilaksanakan begitu Pak Ali. Ya, kita harapkan tentu Presiden dan DPR segera ya menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi ini ya sebisa mungkin di tahun 2025 ini atau paling lambat di tahun 2026 supaya kita tidak lagi berbicara ketidakpastian hukum. Nah, jadi terjawab dia kepastian hukum seperti apa pemilu daerah itu nanti yang untuk kita harapkan. Tahun ke depan begitu ya. Itu yang kita harapkan. Betul ya. Untuk putus MK ini salah satu Pak Ali. Karena Pak Ali juga kan artinya orang yang juga mengetahui terkait dengan tadi itu sistem daripada ketatanegaraan kita. Kira-kira apa harapan kepada MK ini supaya lebih memperbaiki lagi daripada ketatanegaraan kita? Ya, harapan kita tentu kepada Mahkamah Konstitusi ya tetap konsisten di dalam menjaga konstitusi ya, melakukan penataan ketatanegaraan yang kita harapkan sesuai dengan konsep negara yang ideal menurut kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ali, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya, semoga diskusi kita ini menjawab bahwasanya apa yang menjadi selama ini isu nasional terkait dengan adanya pemisahan pemilu daripada pemilu umum dengan pemilu daerah terjawab dengan baik tadi. Bahwasanya Pak Ali sudah menjelaskan dengan baik dan gamblang, dan saya rasa tidak ada lagi di situ kekurangannya karena tadi sudah dijelaskan bagaimana nanti mekanismenya, pelaksanaannya ke depan. Jadi sahabat Setia Bankum dimanapun berada yang mengikutinya bahwasanya sudah memahami apa nanti yang menjadi daripada untuk pelaksanaan pemilu daerah. Saya rasa tadi sudah sangat bagus pemaparan daripada beliau Pak Ahli. Nanti ketika ada saran dan pendapat silahkan berkorespondensi dengan kita. Bisa juga langsung kepada Pak Ahli. Termasuk masalah-masalah HT dan HAN. Tidak usah takut atau ragu. Di hadapan saya saat ini ada beliau ahlinya yang sudah cukup mumpuni dan bahkan sudah banyak menyampaikan pendapat-pendapat hukum di pengadilan. Bahkan juga dia sering memberikan pendapat terkait daripada penetapan perda ya. Perda baik provinsi maupun kabupaten ya. Jadi kemampuan beliau tidak diragukan lagi. Baik pemirsa, mungkin kami akhiri daripada diskusi kami. Sebelum kami tutup, seperti biasa, motto kita Pak Ali, kita sama-sama Bankum berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Terima kasih.